Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Masih di Practice 3.3, page 99 di Math with That. Masih di buku Focus on Math, Textbook Grade 7 by Praxis Publishing Emosi Curriculum. Oke, soal nomor 8 dan 9 ini kalian harus hati-hati ya, karena sebelum-sebelumnya kita belajar tentang direct proportion, inverse proportion, selalu melibatkan yang namanya itu constants atau konstanta atau fuel rate atau tingkat dia itu turun atau dia naik gitu. Jadi variabel tetap itu yang harus kita cari terlebih dahulu. Diketahui bahwa di sini ada table, ada data I, ada data F. Katanya bahwa F adalah directly proportional to I squares. Jadi bukan berarti F sama dengan 2 pangkat 2. Ini salah ya. Jadi kalau misalkan kita cek di sini ada F, diketahui bahwa F adalah direct proportion to I squares. Ini bukan tidak sama dengan, ini tidak sama dengan F sama dengan S square. Tidak sama ya. Ini tidak sama ya. Oke. Jadi kalau misalnya kita bertemu soal seperti ini, selalu kita buat F sama dengan, ada konstanta di sini, ada K I square. K ini dulu yang harus kita cari. Ini harus kita cari terlebih dahulu. Maka kalau misalkan di situ ada data F 16, oke, sama dengan K dikali 2 pangkat 2, oke, maka nilai K-nya adalah 16 dibagi 4. K-nya adalah 4. Baru kita bisa cari nilai M yang ingin dicari. Maka kalau misalkan di sini kita mau cari the value of M, ya kan? Ini kan sama dengan K S square kan? K-nya sekarang berapa? K-nya sama dengan 4. Ini K, ini E square. Tuh, maka sekarang K-nya adalah 4. Kemudian E-nya adalah 4 juga kuadrat. Maka nilai M adalah 4 dikali 16, maka M-nya adalah 64. Gitu caranya. Ya, jadi F directly proportional to I square itu tidak sama dengan F sama dengan I square. Kita harus cari nilai konstan dulu di sini. Di mana nilai konstan itu selalu kalau kita ada direct proportion selalu F sama dengan K dikali I square. Sama kayak kita bicara tentang fuel consumption adalah jumlah liternya dikalikan dengan jarak yang ditempuh sama dengan fuel consumption dikalikan dengan jumlah liter. Tapi ini dia relationship-nya adalah dia I square, bukan jumlah liter. Itu aja bedanya. Jadi M sama dengan 64 di sini. Oke. Clear ya harusnya. Kemudian soal nomor 9 hampir mirip dengan soal nomor 8. The table shows some values of the variable g and h. Given that g is directly proportional to the cube of h ya. Jadi h pangkat 3. Calculate A, the value of x, B, the value of y. Berarti kita harus cari apa dulu? Cari k-nya lagi. Tapi sekarang relationship-nya adalah g equals to G directly proportion with H cube gitu. H ini H-nya. Oke, H cube. Ini kalau kita terjemahkan ke dalam notasi matematika, G sama dengan K dikali H cube. Gitu. Diketahui apa? G16. G16 sama dengan K dikali 2 pangkat 3. Maka K-nya adalah K-nya sama dengan 16 dibagi 8. K-nya adalah 2. Gitu. Kalau sudah dapat K-nya 2, berarti kita cari X sama Y. Maka sekarang kan hubungannya adalah G sama dengan K. Yang pertama, G yang pertama adalah 120
8 sama dengan 2, oke, dikali X pangkat 3. Sorry, ini X nya pakai X Latin aja ya, X pangkat 3. Maka ini sama dengan X pangkat 3, X pangkat 3 sama dengan 64. 128 dibagi 2 kan, maka X nya adalah cube root of 64. X nya adalah 4 gitu, gampang ya. Kemudian yang B, sekarang Y nya yang dicari. Y itu adalah G, berarti Y sama dengan K nya berapa tadi? K nya 2. Oke, ini ya K ya. Oke, kemudian ini kan H nya berapa sekarang? 6 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 6 pangkat 3 berapa? 36 kali 6, berarti dia 216. 18 tambah 3 ya, 216. 16 sama dengan berapa hasilnya? 4 3 2. Oke, clear ya. Jadi kita cari dulu nilai K-nya, konstansnya. Didapatkanlah konstansnya adalah 2. Sekarang cari X sebagai H di sini. Oke, yang di sini Y sebagai G. Maka 2 kali 6 pangkat 3, ini kita cross check lagi ya. Kita cross check lagi, 6 kali 6 kali 6, oke, dikali 2, 432. Oke, clear ya soal nomor 8 dan 9. Jadi harus hati-hati, kalian harus mengerti dulu konsep direct proportion dan indirect proportionnya seperti apa. Oke, thank you. Kita nanti lanjut ke video selanjutnya di soal nomor 10 dan 11. Assalamualaikum.